Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ayu Wulandari dengan nomor NPM 20213063011145. Saya dari kelas 2B Manajemen. Apakah teman-teman di rumah sudah tahu apa sih laporan manajerial? Laporan manajerial adalah sejenis laporan yang bertalian dengan urusan tertentu dalam lingkungan organisasi formal dan dibuat untuk keperluan pemimpin untuk membuat keputusan dan melakukan tindakan. Adapun tujuan dari laporan manajerial itu ada 4. Yang pertama, mengetahui tujuan dan fungsi laporan manajerial. Yang kedua, memahami aspek-aspek penting dalam pembuatan laporan manajerial. Yang ketiga, mempunyai gambaran tentang langkah-langkah penulisan laporan manajerial. Dan yang terakhir, melakukan analisis terhadap laporan manajerial. Selanjutnya adalah laporan. Apa sih laporan? Laporan merupakan bentuk komunikasi yang dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan mengenai suatu hal tertentu sesuai dengan tujuan penulisannya. Laporan juga merupakan wujud pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan atau pemberian kepercayaan dalam melaksanakan tanggung jawab dan pelimpahan wewenang untuk mendukung pelaksanaan tanggung jawab tersebut. Tidak banyak orang yang mengetahui fungsi dari laporan. Fungsi dari laporan itu sendiri, yang pertama, sebagai sarana komunikasi vertikal. Yang kedua, alat pertanggungjawaban. Yang ketiga, memberikan informasi penting. Dan yang terakhir, sebagai bahan untuk pengambilan keputusan. Dalam pembuatan laporan manajerial, ada syarat-syarat dan kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama, ada kecermatan. Saat membuat laporan, kita sebagai pembuat laporan harus cermat dan tepat dalam memilih setiap kata yang ingin dilaporkan. Yang kedua, ada ketepatan waktu. Kita sebagai pembuat laporan harus tepat dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Ada yang ketiga, kecukupan. Cukup dan tidak ada yang kurang dalam pembuatan laporan. Dan yang keempat, ada kesederhanaan. Saat membuat laporan tidak terlalu panjang sehingga sangat sulit untuk dipahami. Dan tentunya yang terakhir, ada kejelasan. Laporan yang dibuat harus jelas dan sesuai. Adapun jenis-jenis dari laporan. Yang pertama, laporan berdasarkan waktu penyampaian. Dalam laporan ini terdapat 2. Yang pertama, laporan rutin. Laporan rutin adalah laporan rutin yang dibuat dalam jangka waktu tertentu. Dan yang kedua, ada laporan insidental. Laporan insidental adalah laporan yang disampaikan dengan waktu yang tidak terduga. Yang kedua, ada laporan berdasarkan cara penyampaian. Yang pertama, ada laporan lisan. Laporan lisan adalah laporan yang dilakukan secara langsung. Yang kedua, laporan secara tertulis, yaitu laporan yang tertulis atau berbentuk naskah. Yang ketiga, laporan visual. Laporan dibuat dalam bentuk media, video, atau presentasi. Yang ketiga, jenis laporan berdasarkan bentuk, yaitu ada laporan berbentuk surat, ada laporan berbentuk formulir, dan yang terakhir ada laporan berbentuk kerangka. Dan yang keempat, ada jenis laporan berdasarkan sifat penyajian, yaitu ada laporan informal dan laporan internal. Dan yang kelima, jenis laporan berdasarkan maksudnya. Itu yang pertama ada laporan informatif, yang kedua ada laporan rekomendasi, yang ketiga ada laporan pertanggungjawaban, yang keempat ada laporan analitis, yang kelima ada laporan perkembangan, dan yang terakhir laporan studi kelayakan. Dalam sistematika laporan manajerial terdapat 3 sistematika. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada isi laporan dan pembahasan, dan yang terakhir adalah penutup. Selanjutnya adalah tata cara penyusunan laporan. Terdapat 4 poin. Yang pertama ada tahap persiapan, yang kedua pengumpulan data dan penyajian data, yang ketiga sistematika,
Dan yang terakhir, penulisan laporan. Sekian penyampaian materi dari saya. Jika ada kesalahan kata atau kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.